Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hemdatu Kaliana Putri dari jurusan IAT semester 4. Di sini saya akan melanjutkan mereview buku History of the Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Sebelum dilanjutkan, saya akan membacakan identitas buku History of Quranic Text. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. M. Al-Azami yang diterbitkan oleh Gema Islami pada tahun 2005 dengan nomor ISBN 9795619375. Baik, selanjutnya saya akan membacakan menjelaskan sedikit isi dari bab 11 sampai bab 13. Bab 11 ini menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan pada teks Al-Quran. Sistem bacaan pertama kali diperkenalkan melalui saluran atau sumber yang sah untuk menolak usaha mengada-ngada serta tetap mempertahankan pandangan bahwa qiraat hukumnya sunnah yang tidak ada seorang pun memiliki wewenang untuk mengubahnya. Pada masa sahabat muncul sebuah buku tentang subjek ragam bacaan yang dibuat untuk kepentingan masa depan dalam skala kecil dengan waktu yang telah berkembang. Penyebab awal munculnya ragam bacaan itu yaitu karena keinginan kaum Yahudi untuk membuktikan penyebab munculnya ragam bacaan pertama kali muncul karena kaum Yahudi berkeinginan untuk membuktikan adanya kerusakan teks Al-Quran dengan membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Para orientalitas atau para zaman sahabat tidak menghiraukan kondisi politik agama negara muslim yang baru lahir dan bagaimanakah perbedaan sebenarnya sangat jauh sekali dan tidak lebih menarik seperti seorang anak jelas keturunannya dibandingkan dengan seorang anak yang diabaikan. Padahal Allah berjanji akan memelihara kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah. Kemudian bab 12 ini menjelaskan tentang metode pendidikan muslim. Al-Quran secara tegas menyebutkan adanya kerusakan kitab terdahulu itu dari dalam, maka komunitas muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran dari segala pengaruh yang meragukan. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam ialah metode sistem isnad yang muncul sejak pada zaman Rasulullah, yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dengan perkembangan zaman, kemestian mempelajari Al-Quran dan Sunnah dianggap salah satu syarat utama bidang keilmuan. Bab 13 ini menjelaskan apa itu Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan-tuduhan ragam bacaannya. Mushaf Ibnu Mas'ud adalah mushaf yang dari Ibnu Mas'ud. Banyak tuduhan sekali pada mushaf ini. Katanya beberapa riwayat menyatakan mushaf Ibnu Mas'ud dikatakan berlainan dengan mushaf yang asli. Abu Hayyan menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud mengambil sumber dari kelompok Syiah. Beberapa riwayat juga menyatakan bahwa dalam mushaf Ibnu Mas'ud 3 surat dihilangkan, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beberapa riwayat yang membela Ibnu Mas'ud tidak mungkin bahwa mushaf Ibnu Mas'ud
tidak memasukkan Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang penting dalam Islam karena dibaca setiap hari pada saat sholat. Itu saja mungkin dari bab buku History of Quran Text. Saya lanjutkan kepada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 9. Bab ini menjelaskan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman kenyataannya mengarahkan pada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ialah menghanguskan semua mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsman agar tidak terjadinya perbedaan bacaan pada teks Al-Quran. Lalu setelah beliau wafat, penyeragaman bacaan teks Al-Quran dilanjutkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Saqafi. Ia memusnahkan beberapa semua mushaf yang berbeda dari mushaf Utsmani dengan memberikan penulisan tanda-tanda vokal ke dalam Al-Quran. Sekian dari review saya. Mungkin saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Sejauh ini menurut saya kekurangannya hanya bahasa yang digunakan tidak terlalu tinggi memang untuk mahasiswa, tapi mungkin untuk untuk masyarakat umum kurang bisa digunakan karena mungkin beberapa orang tidak mengerti bahasa yang digunakan. Kelebihannya semua dalil yang di sini dapat dibuktikan karena ada dalilnya.